Aduh, baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara semuanya sehat ya. Ini posisi di rumah apa di kampus? Di rumah. Di rumah, Ibu. Oke, di rumah ya. Baik. Sesuai dengan jadwal ya, hari ini sebetulnya kelas mana yang terlewat nih ya? Kelas RKI ini ada jadwal nggak ya? Ini kemarin saya harusnya masuk di tanggal 24. Bisa nggak minta tolong hubungin kalau RKI kosong bisa gabung aja ke sini karena materinya sama gitu. Siapa nih yang bisa hubungin si Pen tolong hubungi kelas RKI. Apakah kosong? Kalau kosong silahkan gabung dengan saya di sini dengan saudara ya. Karena kemarin tanggal 24 saya kan tugas di luar, tidak bisa ngajar. Bisa minta tolong siapa? Baik, Ibu, bisa. Ini saya coba kabari Ah, si Pen RKI dulu ya, Ibu. iya, oke, silakan. Kalau bisa kita tunggu sebentar ya supaya saya agak clear dengan kelas ini nih banyak jadwalnya tabrakan. Ada berita? Gak ada? Izin, Bu, ada Ah, RKI-nya lagi ada kelas jiwa, Ibu. Jadinya nggak oh, bisa. ya sudah berarti nanti harus jadwal sendiri ya karena udah terlewat tanggal 24. Baik, terima kasih. Kita awali ya perkuliahan ini. Saya kira di dalam asuhan keperawatan apapun pendekatannya selalu ada tahapan proses keperawatannya. Di keluarga tentu saja ada tahap pengkajian. Ya, saudara sudah eh, semester berapa sekarang Anda tuh di STR? Semester 5, Ibu. Semester 5 ya, di mana nanti sudah akan praktikum di profesi. Rumah apa ya suara saya nggak benar. Pengkajian di keluarga ini tentu cakupannya atau lingkupnya itu lebih luas ya. Ada pengkajian tahap satu dan ada pengkajian tahap 2. Fokus pengkajian tahap satu dan tahap 2 ini agak berbeda. Pengkajian tahap 2 bisa dilanjutkan setelah saudara melakukan pengkajian tahap satu dan mendapatkan sejumlah data. Ya, oke, sekali lagi mau diingat, pengkajian di keluarga ada dua, pengkajian tahap satu dan tahap 2. Fokus pengkajiannya berbeda. Tahap 2 itu bisa dilaksanakan setelah tahap satu dilalui dan saudara bisa mengidentifikasi sejumlah masalah pada keluarga. Ya, oke, mungkin sudah pernah barangkali ya membaca tentunya mengenai pengkajian keluarga. Syukur kalau Anda sudah pernah membaca ya. Kalau belum, ya saya kira ini slide-nya banyak sekali untuk pengkajian tahap satu dan 2 ini. Mungkin tidak semuanya saya jelaskan ya, tapi highlight saya jelaskan.
bahwa pengkajian keluarga ini menggunakan sebuah model. Banyak model dalam keperawatan, tetapi yang tepat untuk pengkajian keluarga ini adalah model Friedman. Ini mengidentifikasi data untuk mengenali keluarga. Mengapa mengenali keluarga? Bukan mengenali masalah keluarga, karena sasaran asuhan keperawatan keluarga itu bukan hanya dilakukan pada keluarga pada rentang sakit, tetapi rentang sehat dan sakit. Ya, oke. Saya melihat di screen ini kok ada yang lagi ngomong aja ya. Ini Salsabila sedang bicara apa ya? Kok ngomong terus itu dan tidak konsentrasi ya. Sedang ngobrol apa? Salsabila Nailah. Halo Salsabila Nailah, kamu sedang bicara dengan siapa? Salsabila Nailah, kamu sedang bicara apa? Mau ikut kuliah atau tidak? Halo, Salsabila Nailah. Tuh, hilang ya. Ini Salsabila lain lagi. Si Pen tolong dicatat. Salsabila Nailah hilang karena saya tanya barusan ya. Oke, saya mohon saudara konsentrasi ya kalau sedang kuliah. Jangan terlalu banyak device dipakai sehingga saudara tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan. Ya, dosen ini sudah potong-panting nyari waktunya, susah. Kalau Anda tidak perhatikan ya percuma aja. Salsabila Nailah, ada di sini tidak? Coba raise hand. Sibuk sekali tampaknya, sedang apa saya tidak tahu ya. Oke, baik kita lanjut ya, bahwa pengkajian keluarga ini sumber informasi yang harus saudara jadikan sumber data adalah keluarga. Kemudian perawat yang membina keluarga. Biasanya pembinaan keluarga itu dilakukan oleh perawat dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Kemudian di dalam folder di Puskesmas, ya itu kalau keluarga ini keluarga binaan, itu ada catatan asuhan keperawatan keluarga di dalam family folder. Anda bisa gunakan itu sebagai sumber pengkajian keluarga. Kalau saudara masuk ke keluarga, itu masuknya melalui puskesmas. Dan saudara harus paham bahwa di puskesmas itu ada yang namanya keluarga-keluarga yang menjadi target binaan. Di situ ada data yang bisa digunakan sebagai bentuk sumber untuk pengkajian. Di dalam pengkajian data keluarga, saya kira sama saja, ada wawancara, ada observasi, ada pemeriksaan fisik, pengukuran, dan juga mempelajari data sekunder. Data sekunder adalah data yang ada pada sumber informasi lain ya yang ada di puskesmas misalnya tadi salah satunya ya. Oke. Yang pertama harus saudara kaji adalah identitas keluarga. Nah, di identitas keluarga ini tentu harus lengkap, siapa nama kepala keluarganya, alamat lengkapnya, dan sebagainya. Kemudian komposisi keluarga itu hendaknya nanti di dalam dokumen saudara urutkan dari mulai sesuai dengan usia. Jika ada orang lain yang tinggal di rumah itu, ya apakah ada kerabat yang tinggal, ada nenek, ada kakek, ada pembantu. Nah, itu nanti saudara tetap harus lakukan pengkajian, ya. Jadi dalam hal identitas keluarga ini sekali lagi, bukan hanya keluarga yang sedarah, tetapi termasuk nanti saudara kaji semua orang yang tinggal di dalam satu rumah. Mengapa demikian? Karena semuanya akan berpengaruh terhadap kesehatan keluarga. Contoh misalnya keluarga punya pembantu, ternyata pembantunya mengalami tuberkulosis sebagai penyakit menular tentunya. Nah, hal ini akan mempengaruhi kesehatan keluarga. Itulah makanya di dalam pengkajian ini uh, termasuk yang harus dikaji. Neneknya, kakeknya, tantenya jika ada di dalam satu naungan keluarga, ya. Nah, sebentar, ini kok ada yang teriak-teriak siapa ya? Jangan ribut dong, ah.
Oke. Ini nanti kalau saudara membuat dokumen, formatnya seperti ini, ya. Oke, nanti ada form kalau saudara melakukan pengkajian, ya. Kalau yang di atas, ini kepala keluarganya dulu. Nah, kalau nanti dokumen yang di bawahnya ini diisi mulai dari eh, anggota keluarga yang lainnya, ya. Seperti ini format pengkajiannya. Nah, kemudian di dalam melakukan pengkajian terhadap keluarga, itu saudara harus membuat genogram, ya. Sudah pernah ini harus, halo, genogram yang harus saudara buat ini secara individual, ya. Tugasnya eh, seperti apa lambang dari laki-laki, perempuan, menikah, divorce, ya, berpisah atau bercerai, meninggal, pasien yang diidentifikasi saat ini sakit, lambang tidak menikah, lambang aborsi, lambang anak diadopsi, lambang anak kembar, lambang bahwa orang-orang itu tinggal serumah, lambang jika ada konflik antar anggota keluarga. Ya, saya yakin kalau Anda ada lambang laki-laki dan perempuan pasti sudah tahu, ya. Oke, dalam genogram itu ada lambang. Ini adalah lambang-lambang yang harus saudara cari, ya. Kemudian sesudah itu nomor 2, buat genogram 3 generasi keluarga saudara sendiri, ya. Buku sumber kalau saudara mau tahu ini adanya di buku uh, Family Health Nursing dari Friedman. Ya, tolong dicatat. Buku sumbernya adalah Family Health Nursing karangan Friedman. Anda lihat di appendix-nya. Appendix itu lampiran, ya. Oke, jadi Anda lihat di lampirannya itu ada lambang-lambang ini. Saudara silahkan pelajari. Ya, mungkin hal baru untuk saudara, bagaimana sih kalau di keluarga itu ada kejadian aborsi pada istrinya, itu dilambangkannya seperti apa? Ya, oke, siap. Rizka, oke. Tugasnya sudah jelas. Rizka Iya, Permata. izin Ibu, itu tugasnya ditulis tangan aja ya berarti ya, Ibu? Ditulis tangan boleh, diketik boleh, ya. Nanti masukkan ke si pen menjadi satu drive. Drive-nya kirim ke saya, ya. Jadi si pennya bikin drive, kemudian semua mahasiswa boleh memasukkan tugasnya ke dalam drive tersebut. Linknya saat ini saya buka, ya. Oke, cuman begini. Mungkin lebih simpel, tetapi sebetulnya ada gambar-gambar yang spesifik. Kalau ada membuat genogram dengan menggunakan lambang-lambang ini. Ya, jelas ya untuk semuanya tugasnya, ya. Oke. Kemudian yang harus dikaji lagi oleh saudara adalah tipe keluarga. Ya. Sebentar, ini kok tertimpa. Anda bisa lihat kalimatnya? Oke. Kemudian latar belakang budaya. Ini yang harus saudara kaji. Jadi aspek budaya dalam keluarga itu berhubungan dengan tingkat atau status kesehatan keluarga. Jadi saudara harus identifikasi asal sukunya mana. Ya, suku budaya itu satu kesatuan, ya. Sehingga sebentar ini kok tidak enak ya posisinya.
budaya itu ada hubungannya tentu dengan suku ya. Kemudian gali oleh saudara nilai budaya yang terkait dengan norma kesehatan. Apa itu ya? Nilai budaya yang terkait dengan norma kesehatan. Misalnya orang Jawa kalau sesudah melahirkan, apakah ibunya itu boleh keluar rumah atau tidak? Apakah bayinya boleh disinari sinar matahari atau tidak? Ibu hamil, apakah boleh makan telur, makan ikan? Ya ada budaya-budaya yang memang eh, tidak membolehkan. Budaya misalnya ibu hamil tidak boleh makan ikan, nanti bau anyir gitu ya. Pernah nggak saudara dengar sebagai orang yang berbudaya? Ada, ya. Mau melahirkan makan telur mentah katanya supaya licin lah. Jalan lahir di mana, telur masuk kemana gitu ya. Nah, itu budaya ya. Artinya ada yang berhubungan dengan kejadian masalah kesehatan. Itu harus ditanya ya. Kemudian beberapa hal juga yang nanti Anda kaji, lihat ada perkumpulan sesukunya apa ya. Keluarga itu umumnya punya perkumpulan ya. Bagaimana kegiatan agamanya, sosial, budaya, rekreasi, bagaimana kebiasaan makannya, berpakaiannya, bahasa yang digunakan, bagaimana kemana dia kalau mencari pertolongan kesehatan. Dan di mana saja dia lama tinggal ya, asal daerah dan lama tinggal di tempat sekarang. Misalnya asalnya dari Tarutung Medan, saat ini di Jakarta gitu. Kenapa? Itu akan ada terjadi adaptasi dari sisi sosial budaya. Ya, Anda harus tahu. Ya, itu yang saya tanya. Makanya mengkaji keluarga ini nggak bisa sama dengan mengkaji individu di rumah sakit, ya akan lama karena banyak yang dikaji tadi saya sampaikan. Kemudian Anda kaji tentang agama yang dianut. Ya memang ini agak sensitif ya, jika memungkinkan Anda bisa bertanya agama apa yang dianut oleh keluarga ya. Jangan juga Anda hanya bertanya ayah ibunya agamanya apa, misalnya Islam, terus anaknya belum tentu Islam semua atau sebaliknya. Ya, jadi tanya masing-masing anggota keluarga kepercayaannya apa. Kemudian sesudah itu bagaimana keterlibatan keluarga dalam kegiatan keagamaan. Bagaimana anggota keluarga menjalankan agama dan kepercayaannya. Kalau ada beberapa agama di dalam sebuah keluarga, agama apa, nilai-nilai agama apa yang paling dominan, mendominasi atau mendasari kehidupan keluarga. Anda jangan tanya, mengapa kok agama kan sensitif, Bu, ditanya. Anda harus ingat, falsafah asuhan keperawatan itu termasuk di dalamnya spiritual, bio, psiko, sosio, spiritual, kultural. Jadi, spiritual yang bisa kita samakan dengan agama itu perlu dilakukan asesmen oleh saudara, ya. Karena ada juga kaitannya tentu dengan kesehatan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Itu tentang agama. Kemudian status kelas sosial didasarkan pada pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Oke, kita bukan akan membedakan pelayanan ini dari kelas sosial yang mana, bukan. Tetapi perawat harus paham ya bagaimana kelas sosial ini, keluarga ini dasarnya untuk membuat persepsi atau penafsiran saudara pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Ya, misalnya bapaknya tidak bekerja, ibunya tidak bekerja, pendidikannya semuanya lulus SD. Itu ada kaitannya dengan penghasilan. Penghasilannya ya cukup untuk makan sehari setiap hari. Tentu kita akan membuat perencanaan yang berbeda dengan sebuah keluarga yang ayah ibunya bekerja, punya penghasilan yang cukup gitu ya. Misalnya di dalam edukasi itu harus disesuaikan dengan tingkat sosial dan ekonominya gitu. Ya. Jadi ini sebetulnya untuk ketepatan di dalam intervensi. Kalau saudara tidak paham, padahal dia pekerjaannya tidak ada, pendidikannya rendah, penghasilannya nggak cukup. Terus kamu melakukan edukasi
tentang pemenuhan gizi balitanya. Emang bisa bicara daging gitu, bicara ayam gitu. Enggak kan? Ya bicaranya yang memungkinkan dia beli sesuai dengan tingkat penghasilannya. Mungkin bicara tahu, bicara tempe, bicara telur lah paling tinggi. Karena dia tidak akan mampu membeli daging, gitu ya. Kenapa ini? Saya hanya menyebutkan justifikasi untuk apa? Kok hal ini ditanya? Ya, agar asuhan keperawatan itu tepat. Ini nanti yang harus saudara tanyakan ya. Siapa yang menghidupi? Apakah keluarga mendapat bantuan keuangan dari pihak tertentu? Ya, ada beberapa keluarga ya yang mendapat sumbangan. Ya, apakah dari gereja, apakah dari bajis gitu ya, banyak. Itu harus saudara gali. Apakah keluarga menganggap penghasilannya memadai? Bagaimana pengaturan pengeluaran keuangan dalam setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan? Apakah keluarga memiliki tabungan baik dalam uang maupun dalam bentuk barang? Mungkin saudara akan sedikit rikuh bertanya tentang hal ini ya. Nanti nanyanya jangan to the point ya. Bu, punya tabungan nggak Bu? Bu, punya emas nggak Bu? Pasti dia tidak akan mau menjawab kalau seperti itu. Tapi perawat itu dalam komunikasi harus punya trik dan strategi. Bagaimana caranya mendapatkan data itu tanpa keluarga itu tersinggung atau tidak mau mengeluarkan informasinya. Itu ya. Oke, bagaimana caranya? Nanti kita praktikum ya. Oke. Kemudian aktivitas dan rekreasi ya. Sebentar ini kenapa sih nggak bisa ke atas? Aktivitas dan rekreasi ketika waktu senggang ini menjadi penting ya. Kita akan mengidentifikasi bagaimana keharmonisan keluarga ya. Bagaimana aktivitas dalam keluarga yang dapat menimbulkan perasaan senang. Jadi kalau bicara rekreasi jangan diartikan rekreasinya saudara ya, harus ke Ancol, harus ke Lembang, bukan. Rekreasi adalah sebuah aktivitas kebersamaan keluarga yang membuat keluarga ini menjadi akrab dan rileks. Misalnya hari Minggu selalu makan bersama, diupayakan di rumah sekeluarga, itu rekreasi, itu activity yang membuat keluarga merasa akrab dan senang. Aktivitas apa saja yang biasa dilakukan di waktu luang? Ini penting. Ini teori-teori dari tadi ya, Friedman. Gali bagaimana perasaan keluarga tentang aktivitas rekreasi di waktu luang tersebut. Apakah cukup memberikan manfaat? Ya. Nah, ini di keluarga, aktivitas seperti ini adalah sesuatu yang berarti untuk keakraban keluarga dan membangun keluarga yang harmonis. Tidak harus mahal namanya rekreasi. Nonton TV bersama pada suatu program misalnya apa? Drama Korea bareng-bareng gitu ya, itu juga activity yang menyenangkan ya. Atau nonton bola sama-sama gitu. Oke? Oke, kemudian yang harus dikaji tahap kedua riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tentu saudara sudah belajar mengenai perkembangan keluarga, sudah ya? Konsep tahap perkembangan keluarga sudah? Ada berapa tahap perkembangan keluarga? Elsa Kumala Sari, masih ingat? Tahap perkembangan keluarga dimulai kapan? Hah? Sudah? Sebentar Ibu lupa Ibu. Oh, lupa ya. Oke, siapa yang ingat atuh? Saya hanya ngelihat yang orang yang ada di sini aja ya, karena ini kalau sedang share screen nggak kelihatan semua. Tahap perkembangan Izin, keluarga, yang pertama apa? Silakan Rizka. izin jawab Ibu. Iya. Tahap pasangan menikah dan belum Nah, memiliki anak. terus, Terus yang kedua, tahap kelahiran anak pertama. oke. Jadi ada berapa tahap perkembangan keluarga itu? Ada 7 Ibu. Ada 7, 7 apa 8 ya lupa saya. Oke, pokoknya itu yang dipakai dasarnya. 7 atau Terima kasih. 8. Oke, 8 ya Rizka. Oke, nah nanti konsep itu nanti akan diterapkan pada saat saudara melakukan pengkajian, ya.
Identifikasi dengan menggunakan teori Duval atau Miller di dalam tahap mana keluarga itu berada. Apakah itu keluarga pasangan baru atau keluarga dengan adanya anak balita gitu ya. Nah, beda nggak tugas keluarga pada setiap tahapnya? Tugas perkembangan sama tidak semua keluarga? Tidak ya. Keluarga itu kan bertahap, maka tugasnya juga berbeda-beda. Pada tahap pasangan baru dan belum menikah, itu beda tugasnya. Pada saat dia sudah punya anak yang dewasa dan siap dilepas, itu beda tugasnya. Pada saat pasangan itu sudah lansia, beda tugasnya. Nah, saudara itu ya mengidentifikasi tugas keluarga bukan semua tahap, tergantung klien Anda itu nanti tahapnya tahap apa. Ya, misalnya Elsa dapat kasusnya baru menikah gitu. Maka ketika diidentifikasi tugas-tugasnya, tanyakan tugas-tugas pasangan yang baru menikah. Kalau Novia Setianingsih dapat kasusnya nanti adalah kasus lansia, maka tugas perkembangan keluarganya, tugas perkembangan lansia yang ditanya gitu. Tapi semua mahasiswa tentu harus bisa melakukan pengkajian pada setiap tahap keluarga. Ya, ada kemarin pada bicara perkembangan keluarga, tugas dari setiap tahap ada ya? Halo, coba lihat Rizka di catatannya ada nggak? Tugas perkembangan keluarga. Ini kalau nggak ada nanti nggak bisa mengkaji. Ada, Ibu. Ada, oke jelas ya. Jadi yang harus dikaji riwayat tahap perkembangan keluarga. Pertama, tentukan tahap perkembangan keluarganya apa. Nah, kaji tugasnya. Ya, identifikasi. Apabila ada tugas tahap perkembangan keluarga yang tidak dikerjakan, ya, keluarga itu misalnya punya tugas 4, tetapi dia hanya mengerjakan 2 tugasnya, yang lainnya tidak. Nah, itu merupakan salah satu bentuk nantinya masalah, ya, yang dapat kita rumuskan sebagai diagnosis. Ya, oke. Identifikasi riwayat keluarga mulai dari lahir sampai dengan saat ini termasuk riwayat perkembangan dan kejadian serta pengalaman kesehatan yang unik di keluarga. Yang unik tuh misalnya terjadi perceraian, kemudian ada kematian, ada yang sakit, ada yang cacat. Itu riwayat keluarga. Ya, kalau riwayat keluarga ini lama nih mengkajinya. Apalagi kalau keluarganya anaknya 8 gitu ya. Repot saudara mengkajinya 8-8-nya tuh pasti punya riwayat. Ya, di samping riwayat keluarga secara umum. Kemudian riwayat keluarga dari kedua orang tua. Bagaimana kehidupan keluarga asalnya. Hubungan masa silam dan saat ini dengan kedua orang tuanya. Ya. Oke, ini kalau saudara mengkaji artis tuh yang tidak disetujui ibunya tuh siapa? Suka nonton enggak? Apa tuh? Yang suaminya Ari Kriting tuh. Nah, itu kalau dikaji itu keluarganya asik banget tuh. Bagaimana kehidupan keluarga asalnya, hubungan dengan kedua orang tuanya. Nah, sebetulnya perawat itu bagus kalau merawat keluarga-keluarga seperti itu yang mempunyai konflik gitu ya. Itu cukup menantang. Ya seperti apa penyelesaiannya gitu ya, karena bagaimanapun keluarga itu bisa dikategorikan sebagai keluarga yang tidak sehat ya, seperti itu, punya hubungan yang kurang harmonis di antara keluarga. Belum lagi saudara kalau dikasih keluarganya keluarga dengan anak remajanya narkoba, ya itu konflik itu ya, ayah ibunya guru, anaknya narkoba gitu di penjara. Nah, itu keluarga betul-betul keluarga yang menjadi prioritas untuk mendapat perawatan. Jadi kalau keluarga yang saudara hadapi itu mungkin di awal keluarga yang biasa saja. Tapi kalau praktik profesi nanti akan diberikan keluarganya yang dengan masalah seperti yang tadi saya sampaikan ya. Oke, jelas ya?
riwayat-riwayat. Nah, data lingkungan ini Pak paling gampang ya, cuman saudara harus lihat ya. Karena lingkungan itu tidak hanya lingkungan fisik rumah, ya. Lingkungan itu ada lingkungan sosial juga, bagaimana dia bertetangga, ya. Kalau karakteristik rumah ini nanti gambarkan tempat tinggal keluarga. Jadi saudara memang harus membuat skema rumah. Luasnya seberapa, jenisnya seperti apa. Jenis rumah itu kan ada rumah permanen, rumah semi permanen, dan rumah tidak permanen ya. Sudah belajar tuh tentang casing, rumah dan kesehatan rumah. Mungkin ditugaskan ya, karena saya melihat tidak ada di dalam materi pembelajaran di mata kuliah ini. Tapi kalau kita mengatakan nanti rumah ini sesuai peruntukannya antara jumlah keluarga dengan luas rumah, itu saudara harus punya dan tahu indikator rumah sehat. Ya, gambarkan kondisi rumah baik di luar maupun di dalam. Jadi saudara masuk nanti ke pengkajian itu ke rumah keluarga, observasi kamarnya, bagaimana penerangannya, bagaimana ventilasinya, bagaimana kelembabannya, bagaimana lantainya, bagaimana meletakkan perabotan, jarak septic tank dengan sumber air, dan sumber air yang digunakan itu untuk apa, dan pembuangan sampahnya bagaimana. Nah, ini sekali lagi untuk bisa mengkaji dan saudara mengatakan bahwa ini masalah atau tidak masalah, saudara harus mencari literatur tentang kriteria rumah sehat. Tolong dicatat itu karena di pengkajian saudara akan mampu melakukan diagnosis apabila itu ada. Apa saja kriteria sebuah rumah keluarga itu sehat. Ya. Nah, ini nanti lihat apa yang saya tuliskan ini seperti apa. Ya. Kalau keluarga itu 10 orang, berapa luas rumah yang ideal dan sehat? Gitu. Rumahnya 10 keluarga 10 orang, rumahnya 2 kali 3, cukup nggak tuh? Itu mah di Jakarta kali ya. Yang seperti itu. Oke, tolong diingat. Identifikasi privasi anggota keluarga. Nah, anggota keluarga ini sebetulnya kan harus private. Apalagi kalau anaknya ada laki, ada perempuan, sudah remaja, kamar hanya ada satu. Nah, tanyakan, gimana dia menjaga privasi anak remajanya? Di mana mereka ganti baju? Ya, dan sebagainya. Bagaimana perasaan subjektif keluarga tentang rumahnya, tentu harus ditanya. Bagaimana perasaan mereka tentang kondisi rumahnya. Identifikasi ada tidaknya bahaya keamanan di rumah. Nah, apa saja yang membahayakan? Misalnya ada tangga, curam, sempit, tidak ada pegangannya. Ya, lansianya tidur di atas, terus naik turun tangga. Lah, itu ada bahaya loh. Udah gitu di bawah tangganya ada kompor. Jelas nggak bahayanya? Ya, oke. Atau di balik pintu ada kompor, ada tempat air, ada balita. Balita ini lari-lari ke sana kemari. Di situ juga ada kompor. Itu tidak aman. Atau yang tidak aman tuh misalnya rumahnya di depan jalannya jalan raya, tapi tidak ada pagarnya. Ada balita yang sering lari-lari nyebrang ke jalan. Itu juga adalah bahaya. Jadi sebetulnya banyak bahaya-bahaya disesuaikan dengan siapa anggota keluarga tersebut. Ya, lantai licin, ada lansia 80 tahun. Masuk kamar mandi gelap gitu ya. Lansia tidak ada pegangan di kamar mandinya. Itu sudah ada bahaya keamanan di rumah. Karena kamar mandi untuk lansia itu ada kriterianya, harus terang, harus ada pegangannya, lantainya harus keset gitu ya, nggak boleh licin kan gitu ya. Nah, saudara nanti akan melihat bagaimana rumah keluarga sampai ke toiletnya ya, saudara jangan kemudian di ruang tamunya aja ngelihat. Gimana cara izinnya Bu? Gimana caranya saudara bisa sampai ke toiletnya keluarga? Ya, oke. Gimana nih? Kayaknya susah nggak? Enggak lah ya, bisa dipraktekkan. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini tetangga dan komunitas. Ya, kalau misalnya di desa, di kota gitu ini seperti apa lingkungan sosialnya? Ini silakan Anda baca. Ya gampang, ini saya tidak perlu jelaskan ya.
Kalau saudara nanti praktikum paling juga sih di kelurahan ya, bukan desa. Ini enaknya prakteknya di desa. Di sana di Purwakarta gitu, di desa banget gitu. Ya Indonesia kan bukan kota. 60%, 70%-nya desa. Sarana prasarana di desa tersebut, transportasi terjangkau atau tidak gitu. Kemudian keadaan sanitasinya seperti apa? Adakah industri yang berbahaya di lingkungan keluarga? Industri yang berbahaya itu misalnya ada pabrik. Pabrik apa? Pabrik apa tuh? Pabrik batik gitu. Kan pencelupannya tuh menggunakan pewarna. Ini pewarnanya tuh ngalir ke got-gotnya keluarga gitu. Nah, itu kan bahaya ya. Ada di Jakarta tuh ada yang begitu ya, itu gotnya itu warnanya merah, kok setiap kita ke situ merah, oh rupanya ada pencelupan batik. Nah itu nggak bertanggung jawab, dialirkannya ke got warga ya. Oke, karakteristik demografi, kelas sosial dan etnis penghuni, pelayanan kesehatan dan pelayanan rekreasi yang ada. Kemana saja keluarga itu bisa mengakses pelayanan? Apakah bisa ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit gitu ya? Kemudian bagaimana insiden kejahatan di lingkungan dan pengamanannya? Adakah siskamling di situ? Adakah kebijakan yang terkait dengan pengamanan perlindungan warga atas kejahatan gitu? Ya, oke. Mobilitas geografi keluarga. Nih keluarga ini bagaimana? Apakah dia orang-orangnya mobile? Misalnya tahun ini ngontrak di sini, besok pindah lagi ngontrak di sana. Itu mobilitas keluarga. Ya, bagaimana keluarga itu tinggalnya? Ya, apakah pindah-pindah atau memang itu milik sendiri rumahnya atau dia pengontrak atau kontraktor ya? Orang kontrak itu kan sesuai dengan penghasilannya ya, kadang di sana, kadang di sini. Ini juga berhubungan dengan kesehatan secara psikologis ya. Perkumpulan keluarga dan interaksi, tanyakan apakah ada perkumpulan yang dimiliki, misalnya apa ya, perkumpulan keluarga, kelompok arisan, kelompok pengajian, ya, berapa kali dalam 1 bulan, bagaimana perasaan keluarga menjadi anggota perkumpulan tersebut, apakah dirasakan manfaatnya. Ya, kalau saudara membaca ini nih, ini konsepnya harus kuat. Jangan sampai bertanyanya begini, kok Bu Yeti nyuruh mengkaji yang beginian, emang untuk apa gitu. Nah, kalau saudara konsep asuhan keperawatan keluarga dan konsep kesehatan keluarganya kuat, ini saudara sudah akan paham, oh ini nanti akan digunakan untuk apa data ini. Gitu ya, banyak memang. Kemudian sistem pendukung atau jaringan sosial keluarga. Siapa yang membantu keluarga jika membutuhkan bantuan? Ini juga harus ditanyakan. Bantuan itu bisa bantuan formal, bisa bantuan informal. Ya banyak keluarga mendapat bantuan dari lembaga-lembaga, terutama lembaga sosial saya kira yang banyak ya. Dan juga lembaga pelayanan kesehatan. Kalau informal tuh bantuan dari teman, tetangga, kerabat, kelompok sosial lainnya ya. Jadi gak juga tanya ya, karena apa? Keluarga ini bagaimanapun tetap memerlukan sistem pendukung. Mau dia kaya apalagi miskin. Ya, sosial ekonomi rendah itu perlu dukungan. Maka saudara harus tanya ya, siapa yang mendukung. Ini struktur keluarga kemarin sudah ada berapa struktur keluarga? Coba lihat lagi di hasil kuliah konsep. Ini kalau mau kaji konsepnya harus kuat. Struktur itu banyak ya. Ada struktur komunikasi, ada struktur kekuatan, ada struktur peran gitu ya. Ada struktur nilai atau ada lain lagi. Apa yang Anda pelajari? Ya. Oke, komunikasi sekarang. Komunikasi dulu. Ini komunikasi dalam keluarga ini prinsipnya harus harmonis. Antara ayah, ibu, anak, kakek, nenek, tante semuanya harus harmonis. Paling tidak di dalam keluarga inti itu harus dikaji ya. Bagaimana cara keluarga berkomunikasi? Fungsional atau disfungsional? Saya yakin ini dipelajari. Kalau ini belum dipelajari, tagih kepada yang ngajar konsep keluarga. Ya, Bu Yeti ngajarkan ini pengkajian. Kalau itu belum, nanti nggak nyambung.
Ya, seberapa dekat dan jelas keluarga saling mengenali perasaan. Nih, jadi di keluarga itu ayah harus tahu perasaan ibu harus tahu perasaan ayah ibu harus paham tentang perasaan anak-anaknya, ya anak mantunya itu harus paham. Apakah saling dapat mengekspresikan perasaan dan memberi umpan balik atau pada diem aja semuanya? Ibu tidak tahu masalah anaknya, anak juga nggak tahu masalah ibunya, semua masing-masing dalam dirinya sendiri. Itu tidak ada komunikasi namanya. Nih, ini bisa terjadi dan itu akan menimbulkan sebuah masalah kalau dalam keluarga komunikasi itu. Kalau anak perempuan cerita pacarnya pasti sama ibunya, ya. Atau anaknya cerita dimarahin gurunya di sekolah karena takut dimarahin ibu diem aja. Itu tidak sehat. Artinya si anak yang baru dimarahin ibu gurunya tidak mampu mengekspresikan perasaan kepada keluarganya karena selalu disalahkan. Kamu yang salah, kamu yang nakal. Nah, itu salah. Udah di gurunya dimarahin, ngadu ke ibunya dimarahin lagi gitu ya. Tambahin sama kakaknya, nah lo rasain, nah, makin stres anak ini. Itu masalahnya komunikasi loh ya. Karena ketidakpahaman di dalam keluarga. Bagaimana kemampuan keluarga mendengar? Apakah ayah ibu biasa mendengarkan keluhan anaknya, perasaan anaknya? Atau kalau mau mengemukakan perasaannya, lo urus sendiri aja lah, gue repot di dapur. Begitu gitu ya. Nah, itu macam-macam dia keluarga ini. Kemampuan memvalidasi itu artinya mampu, ya apa betul, mengapa demikian. Ayo kita lihat kenapa sebabnya ibu guru itu marah. Gitu, supaya kita bisa perbaiki. Itu memvalidasi, mengklarifikasi. Frekuensi dan kualitasnya. Apakah seminggu hanya bertegur sapa satu kali? Apa setiap hari? Gitu, apa setiap 3 hari? Gitu ya. Bagaimana pola umum apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan penting? Kalau ada pesan penting itu bagaimana cara menyampaikannya? Anak ke ibu ke ayah, atau sebaliknya. Pesan penting itu misalnya diteguran dari sekolah karena SPP nunggak gitu. Ini kan hal penting. Bagaimana nih si anak polanya kalau menyampaikan? Dia nggak berani bicara sama bapaknya. Polanya biasanya anak ke ibu ke bapak, gitu kan? Nah, misal ini. Itu yang dimaksud dengan pola umum. Ya, ini yang dibicarakan menurut Anda logis nggak sih terjadi di keluarga? Bisa terjadi masalah? Rizka? Iya, Ibu. Iya, bisa terjadi ya. Dan ini bisa Iya. muncul masalah. Oleh karena itu perlu digali. Ini nanti dibaca ya. Ah, kalau saya jelasin semua nggak cukup waktunya, ya, karena saya berikan cukup detail agar saudara bisa memahaminya sendiri, ya. Tuh, coba dari slide ini ada nggak yang Anda tidak paham? Kira-kira ini apa? Apakah pesan disampaikan sudah sesuai dengan perkembangan anggota keluarga? Misal, di situ ada anak remaja dan ada anak balita. Itu komunikasi ayah kepada si remaja dengan kepada anak balita kan tidak boleh sama ya. Tidak boleh. Kalau ke anak balita menyampaikan pesan itu dengan bahasa yang dimengerti oleh anak balita, lain dengan kepada keluarga. Ayah ke ibu dengan ayah ke anak, ibu ke anak itu beda sesuai tahapannya. Siapa yang dominan bicara? Ya, biasanya yang cerah itu ibu ya. Oke, apakah dalam berinteraksi bersifat menyerang? Nah, ini juga artinya tidak nyaman semua orang di rumah itu karena selalu disalahkan. Misalnya, silakan Anda baca ya. Komunikasi ini saya kira ringan-ringan, tidak ada hal yang susah ya. Struktur keluarga ini adalah kekuatan atau kekuasaan dalam keluarga. Sudah belajar kemarin? Anda tanyakan siapa yang membuat keputusan dan keputusan apa bagian siapa gitu. Misal, kalau urusan uang, itu siapa yang mengambil keputusan? Ya, itu boleh dibeli, ini tidak. Ini ditunda, ini duluan. Ini berkaitan dengan uang. Tanyakan siapa yang mengambil keputusan tentang keuangan. Siapa yang mengambil keputusan tentang waktu, tentang pekerjaan, ya? Ini kan dibagi-bagi biasanya.
Kalau bapak uang misalnya, ibu urusan sekolah anak gitu ya, itu tanyakan bagaimana pentingnya sebuah keputusan bagi keluarga dan bagaimana kepatuhan keluarga terhadap keputusan yang diambil. Jadi ternyata banyak banget ya tugas keluarga itu, bukan hanya ngasih makan aja ke anak keluarga itu, tapi ternyata dari hal-hal komunikasi, keputusan, ya peraturan yang ada itu harus diketahui. Jangan tiba-tiba anak dimarahin, padahal orang tua tidak pernah mengatakan ada peraturan tentang itu gitu. Setiap peraturan dalam keluarga itu harus disosialisasikan, harus dikomunikasikan kepada seluruh anggota keluarga, ya. Sehingga juga nanti kalau ada sanksi dari keluarga itu tidak kaget anaknya, ya. Tuh. Teknik-teknik dalam membuat keputusan bagaimana? Apakah demokrasi? Apakah melalui konsensus? Apakah bisa bargaining anak ke ayah ibunya? Bargaining itu tawar-menawar. Bu, boleh nggak saya keluar sampai jam 9 malam? Kata ibunya, nggak bisa. Bukan, ini acaranya sampai setengah 9 gitu. Itu kemungkinan dalam mengambil keputusan anak boleh bernegosiasi. Apakah otoriter? Tidak. Jam 7 malam di rumah. Titik. Tidak ada tawar-menawar. Ada keluarga yang begitu. Ada yang bisa kompromi atau mungkin ada yang lainnya. Ya, kalau ini clear sebetulnya di keluarga, konflik di keluarga terkait dengan hal-hal seperti ini tidak perlu ada. Ya, masalah yang sering terjadi adalah aturan-aturan, cara mengambil keputusan itu tidak difahami oleh seluruh anggota keluarga. Ya, struktur peran formal, ya, gambarkan bagaimana peran setiap anggota keluarga. Sebagai ayah, tugasnya apa? Sebagai ibu, tugasnya apa? Anaknya nomor satu, perannya apa? Tugasnya apa? Ini ada. Dalam keluarga itu ada pembagian peran. Apakah ada konflik peran? Bisa jadi ada, misalnya suaminya tidak bekerja, tapi istrinya bekerja, tulang punggungnya menjadi istrinya. Bisa jadi ada konflik peran. Ya, suaminya merasa tidak nyaman, ya istrinya juga merasa di atas angin karena dia punya pekerjaan dan penghasilan. Nah, ini kan harus diselesaikan konflik ini. Ya, apakah ada fleksibilitas dalam peran ketika dibutuhkan? Ya, tanyakan. Apakah bisa ibu menjadi berperan sebagai bapak pada kondisi apa gitu? Ya, ada peran informal. Adakah peran yang samar? Siapa dan peran informalnya apa? Misalnya ibu sebagai guru ngaji gitu. Itu juga peran informal. Ya, apa pengaruh atau dampak terhadap orang yang memainkan peran tersebut? Artinya, kalau seseorang anggota keluarga ini punya peran ganda, peran formal dan peran informal, ada nggak pengaruhnya dalam memainkan peran itu? Misalnya, ibunya ini sebagai guru juga, sebagai guru ngaji, tetapi dalam menjalankan perannya tidak pernah berperan menjadi sebagai ibu saja. Perannya guru aja, ngajarin aja apa-apa gitu, ya. Oke, itu peran yang kemudian berpengaruh atau berdampak terhadap peran lainnya. Oke. Oke lah, ini baca lah saudara ya. Nilai, struktur nilai. Anda harus kaji nilai-nilai yang dianut dan disadari oleh keluarga. Nilai itu apa sih? Value ya. Value ini berhubungan dengan tadi suku, ya etnis, ya. Value itu misalnya begini, yang namanya ayah itu bagaimanapun dimanapun adalah kepala keluarga yang harus dihormati, harus dihargai keputusannya, gitu ya. Itu adalah value. Ibu adalah, itulah sesuai peran dengan value itu agak dekat ya. Apakah ada kesesuaian antara nilai yang dianut keluarga dengan nilai yang ada di komunitas ya? Bagaimanapun nilai-nilai yang dianut keluarga itu harus selaras dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan sosialnya.
Ya, bagaimana nilai-nilai yang dianut keluarga, apakah mempengaruhi status kesehatan keluarga? Tadi saya sudah singgung di depan ya. Jadi nilai itu adalah value yang dianut oleh keluarga. Apakah itu berhubungan dengan status kesehatan keluarga ataupun tidak? Apakah itu dianut dan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga atau tidak? Ya, value. Catat ada oleh saudara. Value-value, nilai-nilai yang dianut. Nilai itu kan bisa nilai budaya, bisa nilai agama, yaitu yang mendasari value di keluarga. Fungsi keluarga harus dikaji. Nah, fungsi keluarga dalam konsep pasti Anda sudah belajar. Ada fungsi afektif, ada fungsi apa lagi? Sosialisasi, fungsi perawatan keluarga. Banyak ya, fungsi kesehatan, dan sebagainya ya. Nah, ini saudara harus melakukan pengkajian terhadap fungsi keluarga. Ya, afek itu apa ya? Perhatian ya. Fungsi afektif. Ini poin-poin yang harus ditanya. Fungsi afektif ini lebih berhubungan dengan bagaimana keluarga bersikap memberikan perlindungan, penghargaan terhadap setiap anggota keluarga. Apakah anggota keluarga merasakan kebutuhan individu lain dalam keluarga? Paham gitu ya. Seorang ayah ibu harus paham kebutuhan anaknya, bukan kebutuhan uang atau makan, tetapi kebutuhan psikologisnya, kebutuhan dukungan, ya, kebutuhan kasih sayang, ya. Apakah orang tua memahami persoalan anak-anaknya? Ini harus ditanyakan. Walaupun nanti pertanyaannya jangan bertele begini ya, tentu simple, ya. Apakah keluarga peka terhadap perasaan dan kebutuhan psikologis? Apakah setiap anggota keluarga mempunyai tempat sharing apa? Mengadu, ya, berbagi rasa yang dapat meringankan beban secara psikologis di keluarga. Apakah keluarga dapat menghargai adanya perbedaan? Ini pertanyaan-pertanyaannya berat ya. Anda merasa berat nggak kira-kira nanyain yang beginian nih? Ya harus latihan ya. Bertanya itu perlu berlatih juga nanti di dalam praktikum. Kalau enggak begitu ke keluarga Anda bingung sendiri apa yang mesti ditanya ya. Terutama bertanya hal-hal yang agak peka ya. Tidak semua keluarga mau menjawab tentang hal ini. Oleh karena itu sebelum masuk ke lingkungan keluarga, saudara harus apa namanya memiliki trust relation, hubungan saling percaya antara saudara dengan keluarga, ya. Oke, itu fungsi afektif. Coba lihat semuanya sikap ya, sikap saling menghargai apakah dikembangkan? Bagaimana kehangatan diciptakan di keluarga? Bagaimana keluarga saling mendukung satu sama lain? Apakah ada perasaan akrab, intim di antara lingkungan keluarga? Bagaimana keluarga menghadapi keterpisahan? Ya, apakah ada tekanan terkait dengan keterikatan atau keterpisahan? Ya, ini bahasanya bagus ya, tapi bahasa dewa ya. Nanti saudara harus lihat di dalam form pengkajian ini diterjemahkannya seperti apa ke dalam pertanyaan untuk keluarga. Tapi intinya bahwa fungsi afektif ini lebih menggali fungsi sikap setiap anggota keluarga di dalam lingkungan. Ya, sikap itu apa itu tadi? Sikap kasih sayang, menghargai, keterikatan, keakraban, keintiman itu adalah attitude, afek, sikap. Ya, memang mengkaji sikap itu bukan hal yang mudah ya. Kalau mengkaji fisik, mengkaji lingkungan fisik itu gampang kelihatan, tapi mengkaji sikap ini yang paling pintar tuh psikolog kalau mengkaji sikap ya. Tapi kita juga bisa ya. Fungsi sosialisasi. Nih, setiap keluarga adalah makhluk sosial. Dia merupakan bagian dari lingkungannya. Ya kaji oleh saudara. Bagaimana keluarga membesarkan anak dalam hal
mengkontrol perilaku, bagaimana menegakkan disiplin kepada anak-anaknya, bagaimana menghargai anak-anaknya, dan bagaimana menghukum anak-anaknya. Ini yang tadi saya sampaikan. Dalam keluarga itu ada aturan. Biasanya menyangkut disiplin, penghargaan, hukuman. Ya, itu harus disosialisasikan dulu. Ya, harus diketahui bagaimana otonomi dan ketergantungan di dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga itu bolehnya apa yang dapat mengambil keputusan sendiri dan mana yang harus berdasarkan arahan orang tua. Bagaimana cara memberikan dan menerima cinta dari setiap anggota keluarga, ya. Ini semuanya harus dikaji oleh saudara. Fungsi sosialisasi. Bagaimana kemampuan beradaptasi setiap anggota keluarga. Latihan perilaku yang sesuai dengan usia. Nah, ini nanti Anda akan didukung oleh mata kuliah mental health atau ilmu perilaku. Jadi saya tidak bisa mengajarkan bagaimana di sini melatih perilaku dalam hal fisik emosional. Itu nanti Ibu Indri CS yang akan mengajarkannya, ya. Ini ada satu fungsi yang spesifik mengkaji fungsi perawatan kesehatan. Ini teori Duval. Duval itu mengatakan bahwa setiap keluarga itu punya fungsi untuk melakukan perawatan terhadap kesehatan keluarga. Kaji oleh saudara, menurut keluarga apa sih sehat dan sakit itu? Ya, banyak keluarga mengatakan yang disebut sakit itu kalau sudah tergeletak tidak bisa ngapa-ngapain itu sakit gitu. Ya. Oke, apakah sesuai batasan sakit dan sehat ya? Bagaimana keluarga menilai tingkat kesehatan anggota keluarga dan lain sebagainya Anda tanyakan fungsi-fungsi ini. Ya. Saya tidak jelaskan semuanya, silakan Anda baca. Nanti kalau tidak jelas dalam kuliah kedua Anda bisa tanyakan. Nah, ada lagi ya fungsi perawatan kesehatan itu dari sisi makanan. Anda kaji bagaimana konsumsi makanan, bagaimana pengolahan makanan, bagaimana penyimpanan makanan, bagaimana sikap keluarga terhadap makanan, dan bagaimana jam makan menurut keluarga mereka. Ini banyak sekali yang harus ditanya terkait dengan konsumsi makan. Nah, untuk bisa kita melihat apakah cara keluarga mengkonsumsi makanan yang sehat atau tidak, tentu saudara sudah belajar ilmu gizi, zat-zat gizi yang harus dikonsumsi secara sehat oleh keluarga. Ya, apalagi yang ditanya kebiasaan istirahat dan tidur. Ini kembali ke keperawatan dasar, ya kebutuhan tidur manusia itu berapa lama, bagaimana pola tidur yang baik. Sampai ditanya di mana saja anggota keluarga itu istirahat dan tidur. Anda lihat ya. Latihan dan rekreasi ya, sebuah keluarga itu memerlukan sebuah latihan atau olahraga. Kapan keluarga berolahraga? Jenis olahraga apa yang biasa mereka lakukan? Ya. Oke. Kebiasaan menggunakan obat-obatan dan zat lainnya. Apakah ada kebiasaan merokok, minum alkohol, minum kopi, stimulan, atau zat lainnya, dan sebagainya, tanyakan. Apakah kalau keluarga minum obat itu selalu ada resep, apa saja yang biasanya diminum tanpa resep, bagaimana dia menyimpan obat. Ya, kalau keluarga menyimpan obat, itu dalam waktu lama, apakah diminum kembali, apakah dia tahu yang disebut dengan expire date, itu penting. Banyak keluarga tidak tahu. Kalau ada botol obat, dia tidak tahu loh di mana itu tulisan expire-nya. Ini yang perlu diajarkan nanti kepada keluarga, di mana dia menyimpan obat. Apalagi kalau obat cair. Ya, itu kan ada aturan penyimpanannya, tahu atau tidak. Apakah obat diberi label secara tepat dan disimpan di tempat yang sesuai, aman dari jangkauan anak gitu. Ini penting sekali ya.
Karena banyak masalah terkait dengan penggunaan obat-obatan, penyimpanan, kapan minum kembali, perlu diajarkan oleh perawat. Ini masuk ke dalam fungsi perawatan kesehatan yang saya kira spesifik dalam bidang kesehatan. Kalau yang lainnya saya kira semuanya bisa saja. Artinya disiplin ilmu lain juga bisa melakukan pengkajian hal itu. Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Saudara tanyakan, bagaimana riwayat keseluruhan kesehatan keluarga? Nah, ini yang harus ditanya. Apakah dia tahu nomor-nomor panggilan darurat kesehatan? Jarang sekali keluarga yang tahu bagaimana memanggil ambulans. Ya, yang tahu panggil kebakaran biasanya. Tapi kalau ada hal yang emergensi, tiba-tiba serangan stroke, dia tidak tahu kemana harus menghubungi gitu. Ya, tiba-tiba serangan jantung. Ya, oke. Bagaimana pandangan mereka terhadap pelayanan kesehatan ataupun keperawatan yang diterima itu boleh Anda tanyakan sebagai bahan ya. Oke. Coping keluarga. Ini harus dikaji. Tahu coping kan ya? Mekanisme coping adalah mekanisme pemecahan masalah yang terjadi pada setiap anggota keluarga. Tanyakan stresor apa saat ini yang ada di keluarga ya. Keluarga mampu nggak mengatasinya? Apakah keluarga mampu bertindak realistis dan objektif terhadap stresor? Bagaimana strategi coping keluarga menghadapi stresor yang ada di keluarga? Tuh. Oke. Cukup jelas? Ya, selintas gimana bisa jelas ya? Oke. Strategi copingnya juga dikaji ya. Bagaimana cara keluarga mengatasi stres. Coping internalnya dengan cara bagaimana. Anda udah belajar tentang jiwa? Udah belum? Kalau sudah semester 5 sudah lah ya. Nah, ini berhubungan dengan ilmu kesehatan jiwa. Jadi gini, asuhan keperawatan di keluarga itu sebetulnya prerequisite-nya harus dilakukan setelah semua mata kuliah medical bedah, anak, jiwa itu selesai. Prakteknya harus paling belakang karena di keluarga itu apapun bisa terjadi. Bapaknya TBC, ibunya hamil, anaknya gizi buruk gitu ya. Kakaknya sakit jiwa karena narkoba. Nah, terus Anda bisa bilang, saya belum belajar itu untuk keluarga, nggak bisa. Oh, di keluarga semuanya sudah harus komprehensif. Maka ketika belajar asuhan keperawatan keluarga, harusnya telah melalui asuhan keperawatan mata kuliah lainnya. Ya, ini coping keluarga. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik anggota keluarga head to toe atau pendekatan sistem terserah saudara. Jadi kalau keluarga itu ayah, ibu dengan anak 4 gitu ya, maka semuanya harus dilakukan physical assessment lengkap. Ya. Nah, besok kalau saudara praktek disuruh sendiri milih keluarga, saya anjurkan jangan yang banyak-banyak keluarganya, nggak cukup waktunya. Misalnya anaknya 8 gitu, walaupun sekarang udah nggak ada, jangan. Atau yang satu rumah tuh paling tidak ayah, ibu, anak, nenek, kakek cukup lah tuh. Itu sudah cukup untuk praktek ya. Jadi jangan yang banyak-banyak keluarganya karena dilakukan physical assessment head to toe semua gitu. Itu bisa nggak cukup sehari melakukannya, ya. Oke, itu tahap 1. Nah, dari pemeriksaan tahap 1 ini, saudara pada akhirnya akan mampu melihat gambaran kesehatan keluarga, kesehatan fisik anggota keluarga, kesehatan psikologis anggota keluarga, kesehatan lingkungan keluarga, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Bagaimana hubungan yang terjadi di dalam setiap keluarga, anggota keluarga. Ya, sehingga saudara bisa merumuskan nanti masalah keluarga. Ya. Kalau dilihat misalnya di pemeriksaan fisik anggota keluarga, dari riwayat anggota keluarga, secara fisik saudara sudah bisa mengatakan, oh ibu ini sedang hamil 7 minggu.
Oke. Suaminya tukang bajai, perokok, saat ini sedang terapi TB. Oh, berarti bapaknya TBC ya. Ibunya sedang hamil 7 minggu anak kedua. Anak balitanya sesudah Anda timbang, Anda kaji pola makannya bagaimana, lihat KMS-nya, oh anak ini gizi buruk gitu. Ya, gitu. Ada adik ibunya tinggal di situ juga, Anda lakukan pemeriksaan, rupanya dia pecandu narkoba. Lengkaplah itu di keluarga ya. Ada yang TBC, ada yang hamil 7 bulan, ada anak gizi buruk, ada remaja dengan narkoba. Itu sasaran asuhan keperawatan keluarga yang kompleks. Saudara bisa merumuskan 20 diagnosa keperawatan itu. Kalau begitu ceritanya. Ya, karena pada setiap individu akan punya sejumlah masalah diagnosa keperawatan. Gitu ya. Itu gambaran keluarga yang super duper masalahnya itu. Ya. Oke, tapi jangan kira bahwa di dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga bisa jadi keluarga itu sehat, walafiat semuanya. Ayah ibunya sehat, segar, bugar, ada anak bayi juga imunisasinya lengkap, berat badannya bagus, ASI-nya bagus gitu ya. Itu tetap saudara bisa membuat diagnosa keperawatan. Sifat diagnosa keperawatannya adalah promotif. Ya, gitu. Nantilah kita bicara diagnosisnya, kita bicara yang ada masalah saja dulu. Oke, kemudian lanjut. Kalau saudara sudah mendapatkan masalah kesehatan di sini, ya, saya tidak tuliskan. Sekali lagi, pengkajian tahap kedua ini bisa dibuat setelah saudara bisa menyimpulkan dari hasil pengkajian tahap 1. Oke, ini gimana? Kita lanjut aja ya. Selesaiin, jangan jeda dulu. Nanti Anda istirahatnya setelah jam 1 gitu bisa? Ya, saya lihat jadwalnya ada jeda dulu, tapi saya ada kuliah juga. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, ini asuhan pengkajian keperawatan tahap kedua. Pengkajian tahap kedua ini, yaitu Anda sudah pernah dengar 5 tugas keluarga? Yuk, 5 tugas keluarga dari Freeman. Kita menggunakan teori Freeman. Ayo, siapa yang berani? Raise hand. Sebutkan 5 tugas keluarga. Saya kasih waktu 30 detik. Siapa yang mau jawab? Raise hand. Supaya kelihatan oleh saya. Silakan. Apa 5 tugas keluarga? Ayo, siapa? 2? Ada, pasti udah diberikan. Kalau tidak diberikan, saya ngomel. Izin Ibu, Ya, siapa nih? Silakan. Oke, ada Stefani. Ya, silakan. mengenai kalau tidak salah itu ada mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan masalah kesehatan, merawat keluarga yang sakit, dan memodifikasi lingkungan dalam dan luar rumah yang berdampak pada kesehatan keluarga dan juga ada memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, good. Terima kasih, Stefani. Semoga semuanya sudah punya catatan itu, ya. Jadi, setiap keluarga itu punya 5 tugas. 5 tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan. Itu adalah teori Freeman. Ya, tahap kedua ini sekali lagi dilakukan setelah pengkajian tahap 1. Jadi tujuan dari pengkajian tahap kedua adalah menggali kemampuan keluarga dalam menangani permasalahan yang ada. Ya, apakah mereka mampu mengerjakan tugas pemeliharaan kesehatannya? Oke. Nah, pengkajian tahap 2. Yang pertama, gali sejauh mana keluarga mengenali keadaan keluarganya, terutama apabila ada fakta berupa masalah kesehatan. Ya, jadi banyak keluarga itu tidak merasa itu masalah gitu.
Padahal kalau dilihat dari konsep kita itu adalah masalah. Ya, misal contoh nih, Anda suka contoh. Saudara mengkaji di kampung gitu ya. Di kampung ya, betul-betul kampung gitu. Ada anak itu ingusan, ya, hijau gitu di sininya. Nah, tarik lagi, turun lagi, tarik lagi, turun lagi kayak angka 11 sudah hijau. Ini anak kan jelas kalau kita lihat ini ada masalah. Ya, ini dalam bahasa umum batuk pilek gitu ya, ada batuk gitu. Terus saudara tanya ke ibunya, Bu, gimana? Anak-anak sehat, Bu? Alhamdulillah sehat semuanya. Ini anak ibu yang umur 3 tahun, kelihatannya batuk. Nah, biasa itu mana yang di sini mah batuk pilek gitu, ntar juga sembuh sendiri gitu. Oh, jadi ibu ngelihat ini bukan masalah ya? Enggak, biarin nanti juga sembuh gitu. Nah, dah. Itu menunjukkan bahwa si ibu tidak menyadari loh bahwa itu masalah. Nah, sebelah rumahnya lagi dari kupingnya keluar tuh, ya, pus, warnanya agak kehijauan gitu. Ah, itu mah udah lama, biarin aja, Neng, biasa gitu. Jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu masalah. Artinya dia tidak mengenal bahwa itu masalah kesehatan. Ada anak umur 2 tahun. Berat badannya kalau Anda ukur itu ada di garis kuning atau hampir ke garis merah. Saudara tanya, Ibu, ini berat badan anaknya hanya 5 kilo. Menurut Ibu bagaimana? Ya, biasa aja, nanti juga enggak, nanti juga gede sendiri gitu. Jadi dia tidak menyadari bahwa anak ini berat badannya kurang. Nah, hal seperti itu yang harus saudara gali. Apakah keluarga mampu mengenali keadaan masalah di keluarganya? Misal, Anda tanya, apa sih tanda dan gejalanya? Misalnya Anda melihat bahwa pada anak balita umur 3 tahun ini terjadi otitis media, ya, radang pada saluran telinganya. Apa sih ibu tahu apa itu? Apa tanda dan gejalanya? Apa penyebabnya? Apa faktor yang mempengaruhinya? Ya kalau dia mengatakan itu sehat semua berarti dia tidak tahu, ya, apa yang dimaksud dengan otitis media atau apa yang dimaksud dengan anak dengan gizi kurang. Tuh. Yang kedua, gali kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat. Ini Stefani sebetulnya statementnya seperti ini, ya. Tugas yang kedua itu adalah mampu mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat atas masalah yang dialaminya. Ya, nah, keputusan yang tepat ini dapat dia lakukan apabila dia mengenali masalahnya. Kalau dia saja tidak tahu bahwa itu masalah kesehatan, bagaimana pula dia mau mengambil sebuah tindakan? Iya kan? Dibiarinnya aja anak congean tuh nggak conge. Otitis media, ya, dibiarkannya. Nah, jadi saudara harus gali. Tapi kalau dia tidak mengenal, dipastikan bahwa dia tidak mampu mengambil keputusan atau keputusannya salah. Dia tahu dia batuk pilek, tapi dia keputusannya hanya misalnya memberikan bodreksin saja. Dulu ada bodreksin namanya. Sekarang apa tuh? Obat-obat yang tanpa resep dokter. Karena kalau sudah radang otitis media itu harus dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Atau dia ke dukun. Ibu hamil bengkak-bengkak dibawa ke dukun, dukun apa tuh? Dukun Paraji gitu. Itu salah keputusannya. Jadi bisa jadi dia tahu tetapi salah dalam mengambil keputusan. Bisa jadi dia tidak tahu sehingga tidak mengambil keputusan. Ya. Oke, yang ketiga, nih, keluarga itu harus mampu merawat anggota keluarga yang sakit atau keluarga yang tidak mampu melakukan perawatan. Ya, nah, kalau dia udah tahu, dia juga tahu dibawanya ke puskesmas, tapi dia tidak tahu bagaimana sih cara mengompres yang benar, bagaimana cara merawat luka yang benar, bagaimana cara melatih pasien stroke di rumah dengan benar gitu ya, bisa atau tidak. Jadi ini lebih kepada
bagaimana keluarga kemampuannya dalam menangani masalah yang ada di rumah. Misalnya pada kasus yang tadi Bu Yeti katakan, bapaknya tukang bajai mengalami TBC paru gitu. Kan ada perawatan TBC paru ya. Bagaimana pengobatannya, bagaimana makannya, bagaimana istirahatnya, tidurnya, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi penularan. Itu prinsip dalam perawatan TBC paru. Apakah saat ini keluarga mampu melakukan itu? Ya, kalau Anda lihat ini tidak bagus, tidak benar, maka Anda bisa mengatakan bahwa keluarga tidak mampu merawat suaminya yang menderita tuberkulosis. Ya. Nah, di sini ada kunci yang harus saudara pegang. Ketika saudara akan mengkaji kemampuan merawat anak balita gizi buruk, maka saudara wajib tahu bagaimana perawatan anak gizi buruk. Ya kan? Kalau saudara akan mengatakan ini hipertensi, maka saudara wajib tahu tensi normal sebetulnya berapa. Saudara akan mengatakan ini hipertensi. Karena saudara tahu ya, normal. Saudara akan mengatakan ini tidak mampu melakukan asuhan keperawatan kepada keluarga yang gizi buruk kalau saudara tahu bagaimana sebenarnya melakukan tindakan-tindakan pada anak gizi buruk. Ya. Oke, jadi jangan sembarang membuat ketidakmampuan ketika saudara sendiri tidak tahu sesungguhnya harusnya bagaimana gitu. Ya, ini sering terjadi ya, mahasiswa tidak paham yang sesungguhnya tetapi mengatakan tidak mampu pada keluarga. Oke, yang keempat, gali kemampuan keluarga memelihara lingkungan untuk menunjang kesehatan keluarga. Ya, nah memelihara lingkungan. Misal ada masalah kesehatan nih ya, satu tadi TBC. Kira-kira masalah lingkungan yang berkaitan dengan kejadian penyakit TBC itu apa saja lingkungan fisik? Apakah masalah comberan yang mampet? Atau masalah rumah yang tidak bersih? Atau masalah pencahayaan yang kurang? Atau ventilasi yang kurang? Itu kalau TBC lingkungan yang berhubungan apa? Silakan, siapa yang mau jawab? Bapaknya TBC tadi. Lingkungan yang dimaksud yang akan saudara kaji terkait dengan tuberkulosis adalah, ini udah belajar penyakit TBC paru sudah? Halo? Ya. Menjawab Ibu, Ya. ventilasi yang kurang baik Ibu. Ventilasi. Oke, apa lagi? Lingkungan yang berhubungan dengan masalah TBC si Bapak tadi. Kepadatan hunian di dalam satu rumah itu juga bisa. Oke, kepadatan itu terkait dengan penularan. Apa lagi? Kalau kuman TB itu lemahnya kalau ada apa? Ada sinar matahari, ya. Jadi bukan pencahayaan, tapi penyinaran. Ya, kalau lampu bohlam terang benderang tidak melemahkan kuman TB, ya. TBC paru, TB itu ya, itu lemahnya dengan cahaya matahari. Kemudian apa lagi? Kuman TB berkembang biak apabila sifat udara di dalamnya bagaimana? Tidak ada sinar matahari akan apa? Lembab, Ibu. Kelembaban, ya. Jadi ketika saudara menggali kemampuan keluarga memelihara lingkungan, itu harus dihubungkan dengan penyakitnya. Ya, tadi adalah lingkungan yang berhubungan dengan tuberkulosis. Ya, kalau lingkungan yang berhubungan dengan diare, apa coba? Diare, faktor lingkungan yang mempengaruhinya apa? Diare. Sudah belajar diare? Faktor lingkungan yang mempengaruhi kejadian diare apa? Halo? Iya, dia menjawab makanan ya, Ibu. Ya, makanan. Makanan tidak bersih hubungannya dengan apa? Ada lalat. Lingkungan sekitar, sampahnya bagaimana? Airnya bagaimana? Ya, itu lingkungan yang berhubungan dengan masalah diare.
Ya. Oke. Kalau lingkungan mikro yang berhubungan dengan gizi buruk pada anak, apa? Anak kok gizi buruk? Kalau mau diidentifikasi, mampu nggak dia memelihara lingkungannya? Hmm? Kalau dia di Gunung Kidul, apakah dia makan ikan gitu? Ya, tidak ada warung misalnya, tidak ada orang berjualan sayur, gitu kan? Itu lingkungan loh yang mempengaruhi anak ini gizi buruk. Ya, tidak ada posyandu, tidak ada suplemen makanan gitu ya. Nah, mampu nggak keluarga ini memelihara lingkungan untuk menunjang kesehatan keluarga? Sekali lagi, ini berhubungan dengan masalahnya itu sendiri apa. Ya, oke. Nah, ini menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini yang harus Anda tanyakan. Sejauh mana keluarga mengetahui adanya fasilitas kesehatan di lingkungan dia. Ada puskesmas, dia tidak tahu. Ada posyandu, dia tidak tahu. Selama ini kemana dia menggunakannya? Ke klinik, ke ibu bidan saja. Mau batuk, mau pilek, mau dewasa, mau lansia, ke bidan. Ya salah lah, bidan kan nggak pernah memberi pelayanan itu. Dia memberi pelayanannya ibu hamil dan bayi gitu. Tapi lansia batuk kok dibawa ke bidan, itu dia tidak mengenal tidak menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, padahal ada puskesmas dekat ke rumahnya gitu. Ya. Nah, di sini Anda tanyakan, apakah dia tepat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada? Ya, Anda silakan kaji. Jadi ada 5, ini harus digali. Sehingga kesimpulannya nanti, apakah keluarga ini mampu mengenali masalah, mampu mengambil keputusan, mampukah merawatnya, mampukah memelihara lingkungan untuk masalah tersebut, dan mampukah menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah lingkup pengkajian tahap kedua. Ya, oke. Nah, misalnya nih, masalah kesehatan TBC paru, gali 5-nya ini. Ya, masalah kesehatan anak dengan gizi buruk, gali. Ya, ini lain-lain masalah, lain juga Anda bertanyanya. Ya, masalah ibu hamil dengan tanda preeklamsia, nah gali lagi. Oh sudah, misal nih ya, ada 3 masalah kesehatan di keluarga ini. Ada yang TBC paru bapaknya, ada anaknya gizi buruk, ada ibunya hamil dengan tanda-tanda preeklamsia. Ini perlu digali. Oke? Nah, itulah pengkajian tahap kedua. Oke, sekarang sebelum diakhiri ini, Anda ada berapa kelompok di sini untuk mata kuliah keperawatan keluarga? Halo, Sipen? Izin jawab, Ibu, ada. Iya, Ibu. Ada 4 Ada. kelompok, Ibu. Ada 4 kelompok. Oke, kelompok 4 di diffuse saja ke 3. Saya minta Anda bikin 3 kelompok ya. Jadi kelompok yang keempat masukkan ke kelompok untuk sementara untuk penugasan Bu Yeti ya. Jadi udah ada 2 lo tugas yang tadi membuat genogram ya dan membuat pertanyaan ya untuk menggali kemampuan ini. Ya, kelompok 1 membuat pertanyaan pengkajian tahap kedua pada keluarga di mana ada penyakit TBC paru. Jelas kelompok 1? Kelompok 1 membuat pertanyaan untuk pengkajian tahap kedua di keluarga di mana ada yang menderita TBC paru. Nah, contohnya begini. Saudara akan ingin menggali tentang kemampuan mengenal. Ya, apa sih yang harus ditanyakan kepada keluarga? Tadi saya sudah berikan contoh nih, kemampuan mengenal ini. Misalnya ini. Ya,
Gali kemampuan untuk mengambil keputusan. Tapi bahasanya jangan bahasa ini. Anda gunakan dalam bahasa sendiri, bahasa masyarakat. Ya, jelas nih? Misalnya kemampuan mengenal itu mau bertanya, mengenal dengan tahu penyakit beda ya. Kalau mengenal itu I know. Saya tahu bahwa suami saya TBC. Saya tahu tanda-tanda yang ada pada suami saya. Gitu. Itu namanya mengenal TBC pada suaminya. Ya, kalau tahu penyakit TBC, Ibu tahu nggak tentang penyakit TBC? Tahu, TBC adalah penyakit pada paru yang disebabkan oleh kuman A, gitu. Gejalanya tahu nggak? Tahu, saya batuk ini gitu. Ibu tahu nggak bahwa keluarga ibu, bapak itu suaminya TBC paru? Enggak, itu mah batuk-batuk doang. Itu dia tahu tentang penyakit TBC paru, tetapi tidak mengenali bahwa suaminya TBC paru. Jadi tahu dan mengenal itu konteksnya bukan konteks ya, derajatnya beda. Kalau orang mengenal bahwa suaminya TBC, seharusnya dia tahu dulu apa itu TBC. Kemudian dia lihat, iya, TBC itu tanda-tandanya batuk selama 3 minggu berturut-turut. Oh benar, suami saya juga begitu. Ada keringat malam hari. Oh iya, suami aku juga begitu, gitu. Jadi dia berusaha mengenali, tahu, dan mengenal. Jelas gak? Mengenal dan tahu. Ya, tahu saja belum tentu mengenali. Ya, tapi kalau orang tahu tidak mengenali, biasanya itu denial. Dia tidak mau tahu. Aku takut anak gue ini TBC nih, gitu. Kayaknya gejala-gejalanya kok mirip, nah, biasanya begitu. Ya, oke. Ini kelompok 1. Tolong buat pertanyaan minimal dari 1 sub ini 3 atau 4 pertanyaan. Ya, oke. Kemudian kelompok 2, saudara harus mengembangkan pertanyaan untuk pengkajian tahap kedua pada keluarga di mana ada anak balita gizi buruk. Bagaimana cara Anda menanyakannya? Ini perlu dilatih. Nanti hasil kelompok itu akan digunakan waktu praktikum. Karena waktu praktikum saudara harus mempraktikkan pengkajian tahap kedua. Ya, bagaimana mewawancarai, melakukan pengukuran terhadap masalah kesehatan yang ada pada keluarga. Ya, kelompok ketiga, sudah belajar maternitas? Sudah belajar preeklamsia? Sudah? Sudah, Ibu. Ada. Oke, kalau sudah saya senang ya. Kembangkan pertanyaan untuk keluarga dengan masalah ibu hamil dengan tanda preeklamsia. Apakah dia mampu mengenal, mampu mengambil keputusan, dan selanjutnya. Jadi saya nanti akan memberikan feedback kepada saudara dari tugas ini. Jadi ada tugas individual dan ada tugas kelompok. Mengembangkan pertanyaan pada tahap pengkajian kedua itu kelompok. 3 kelompok saja. Banyak-banyak kelompok berarti repot ngoreksinya. Kemudian yang individual tadi membuat genogram dari keluarga sendiri. Dan nomor 1-nya tadi adalah mencari tanda-tanda yang bersifat internasional tentang lambang dari beberapa hal. Ya, masih ingat tadi lambangnya yang diminta? Jangan lupa nih saya sedang memberikan tugas kepada saudara ini. Nih, ini bukan tanda lambang ya. Nah ini, ya ini individual. Ya kalau mau bekerja sama yang nomor 1 oke lah. Kalau mau yang nomor 2 kerjasama saya kira nggak bisa karena itu generasi dari keluarga saudara sendiri ya. Itu 3 generasi berarti dimulai dengan nenek sana. Nenek, ibu, sama anak-anaknya. Ya.
Baik, materi saya sudah selesai. Nanti saya akan share ke saudara ini ya. Saya izin stop share dulu. Oke, halo, bangun semuanya. Ibu, Ini ada 43. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? jadi kita tuh di RPS ada tugas Ibu, kasus satu kelompok satu kasus. Itu setiap selesai pertemuan dosen, kasusnya itu dikerjain gitu Bu. Nah untuk Ibu sendiri, kasusnya itu dikerjain itu nanti ada presentasi atau enggak ya Ibu? Oh tidak usah. Ya, nanti akan di-share. Hasilnya akan saya kompilasi, saya akan share supaya diketahui oleh seluruh mahasiswa. Ya, Baik Ibu. presentasi kan lain lagi tugasnya dari Bumia, ya kan? Iya Ibu. Yang ada di RPS. Ya, ini kan tugas individual dan tugas kelompok. Ya, saya hanya ingin melatih saudara memperkuat apa yang saya berikan. Ya, bahwa mengkaji itu harus membuat ini, harus membuat itu. Nah, pengkajian tahap 2 itu nanti bekal saudara untuk di lapangan dan praktikum. Ya. Jadi ini di luar tugas yang Bumia kerjakan. Anda belajar tentang itu. Ya. Najwa, jelas? Iya Ibu, berarti untuk kasus yang dari RPS itu nggak usah dipresentasiin Ibu. Soalnya Kasus katanya dari RPS yang mana? Itu mah harus diikutin yang di RPS. Ini di luar itu. iya Ibu, Hanya jadi memperkuat. jadi di RPS itu ada tugas ya Ibu. Jadi setelah pertemuan sama dosen kita Tugasnya tuh apa? Tugasnya apa? itu kayak buat ini Bu, misalnya setelah menjelaskan pengkajian ya Bu. Nah kita tuh Pengkajian bukan pengajian. dari pengkajian ini Pengajian mah di Majelis Taklim. kita itu ada kasusnya kan Ibu. Nah kita tuh buat pengkajiannya itu kayak gimana gitu Ibu. Dan nanti selanjutnya ada Silahkan. diagnosa. Terus kita juga buat kayak gitu Ibu dari kasus Ya tersebut. boleh. Oke, silakan itu tetap dibuat dan dipresentasikan sesuai jadwal. Kan ada jadwal presentasinya ya? Enggak Ibu, jadi katanya Ibu Mia, ini tugas ini ditanyakan ke dosennya Bu, apakah perlu presentasi atau enggak gitu Bu. Oh, gitu. Oke, nanti saya lihat dulu ya di dalam jadwal. Kalau yang itu buat saja dulu. Kasusnya sudah ada belum? Sudah ada Ibu. Oke, kalau yang ini sekali lagi, setiap dosen memberikan kuliah itu kan materi nggak bisa betul-betul masuk semua ya. Saya hanya ingin memberikan penguatan melalui penugasan. Jadi penugasan ini di luar dari apa yang ada di RPS, hanya terkait dengan materi itu. Ya, Ya Ibu baik. ini kamu mau belajar apa? Ya, sekarang saya tanya, kalau mau buat genogram nanti di kasus, nah kamu kan harus tahu dulu genogram itu seperti apa. Iya kan? Di kasus itu kamu kan buat genogram kan? Ya. Nah, sekarang belajarnya, pelajari dulu kayak apa sih genogram itu. Ya. Oke, apa saja sih lambang-lambangnya gitu. Kan harus belajar. Nah, tuangkan itu di dalam sebuah kertas ya. Jadi saya nugasinya nggak pakai makalah gitu, enggak. Itu aja tugas nomor 1, tugas nomor 2, titik. Terus tugas kelompok. Nanti itu dipakai untuk praktikum ya. Kalau tidak dilatih bagaimana bertanyanya, ya itu susah. Untuk bisa mengerjakan tugas besar yang dari Bumia di asuhan keperawatan keluarga ya, itu harus belajarnya step by step. Ini step pengkajian dulu. Anda latihan. Ya. Oke. Membuat pertanyaan, 20 pertanyaan memang susah kan enggak, tapi itu penting untuk saudara bisa menguasai bagaimana nanti melakukan pengkajian. Gitu ya. Cukup? Jelas? Jelas Ibu. Terima kasih Ya, Bu. oke. Oke, kerjakan itu. Ya, ada 3. 2 yang individu, hanya mencari lambang. Yang kedua buat genogram. Pakai tangan juga nggak masalah. Yang penting Anda belajar. Ya, yang kedua kelompok berkumpul di Zoom juga boleh buat pertanyaan untuk menggali 1, 2, 3, 4, 5 pada ya
kondisi di mana ada TBC, ada gizi buruk, dan ada ibu hamil dengan preeklamsia. Oke, itu aja dari saya ya penugasannya. Silahkan Anda kerjakan pada sisa-sisa waktu yang ada. Oke, Ibu, maaf ada yang izin ingin bertanya. bertanya? Ya, iya silahkan. Ya, Ibu, masalah penugasan berarti buat sorry Bu, buat untuk kelompok berarti itu diketik ya Bu? Gak usah diketik juga nggak apa-apa. Anda kok susah banget. Diketik itu kan nggak harus di-scan dulu. Kalau mau dikirim, kalau ditulis tangan kan harus Anda scan, baru kirim gitu ya. Ya mau diketik aja gitu, baru share, kumpulin ke Google Drive. Gini hari tanda yang ditulis tangan itu sih kalau mau boleh aja. Tapi kalau saya untuk zaman sudah seperti ini, semua tugas itu diketik aja kemudian share. Saya tidak minta hard copy. Semuanya soft aja kirim di Drive ya. Oke. Yang penting tuh Anda belajarnya, bukan soal laporannya deh. Ya. Oke, Ya baik jelas? Ibu. Ya jelas. Oke. Untuk Nah, DL juga berarti hari ini ya Bu, apanya? deadline pengumpulan tugasnya. Enggak harus, saya kasih waktu lah 2 hari gitu Anda kumpulin gitu ya. Nanti diagnosis juga Anda akan ada tugas lagi. Ya. Nanti akhir dari semuanya itu kamu bisa mengerjakan asuhan keperawatan seperti yang Bumia tugaskan. Jadi belajar itu step by step. Ini step pengkajian, ini step diagnosis. Selalu harus ada yang ditugaskan ya. Dan tidak susah lah. Anda jangan bikin makalah dan sebagainya. 1 lembar aja 1 orang cukup. Ya, saya hanya akan terima mungkin 2 atau 3 lembar ya. Oke? Siap. Jangan malas belajar. Jangan malas mengerjakan tugas. Tugas itu sebetulnya untuk Bu Yeti nggak perlu. Yang perlu tuh Anda belajar. Bu Yeti udah belajar dari tahun 80-an untuk begituan. Ya, saya memberikan tugas kepada saudara supaya pinter. Mau pinter apa enggak gitu. Ya, apa Bu Yeti perlu tugas? Enggak, saya paling juga ngasih nilai ke saudara ya. Nilai penugasan, itu kan? Nah, baru itu dikasih nilainya untuk saudara, bukan untuk Bu Yeti. Ya, oke. Saya kira cukup ya. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan. Ini sudah pukul 13 lebih. Silakan screenshot. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait konten, terkait materi? Udah ditanyanya tugas melulu, kayak yang keberatan gitu loh. Kalau mahasiswa ditugaskan udah keberatan, pasti nilainya nggak akan bagus. Ya, oke. Harus gesit jadi mahasiswa mah tugasnya setumpuk. Oke. Siapa yang mau bertanya terkait konten? Ada? Oke, kalau tidak ada saya coba share di sini. Ibu, maaf sebelumnya mau izin screenshot dulu ya Ibu. Oh ya, oke, sebentar ini jadinya salah. Oke, silakan. Silakan kalau mau screenshot dulu. Sebentar saya close dulu. Nanti saya kirim ke si Pen aja ya. Apa kemana nih? Iya baik Ke Ibu. si Pen yang tadi menghubungi ya. Oke, Iya Bu. silakan. Silakan screenshot. Baik, slide Oke. 1, slide 2. Udah Ibu. Oke, Makasih. sudah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kirim ke saudara aja ya. Ini tadi saya mau coba share di sini, tapi kok susah ya. Filenya ada di My Computer. Sebentar ya, supaya tahu di sini supaya nggak repot. My Computer. Oke, sebentar. Anda udah live semuanya. Bentar ya, saya lagi nyari dokumen barusan. PBM.
Ah, saya kirim 2 file sekalian untuk besok ya, yang diagnosis ya. Ini ada dua dua file di sini, silakan di-download. Ada diagnosis dan ada pengkajian. Halo, sudah? Najwa Sudah, Ibu. sudah? Iya, sudah, Sudah. Ibu. Oke, kalau sudah, itu yang kedua, yang diagnosis itu jadwalnya kapan Anda kuliahnya? Hari Kamis, Eh, Ibu. hari Kamis tanggal 27 ya. Ini Kamis 27 ini, aduh berjejer amat ya. 8 sampai 9.40 RKI. 9.40, 11.20 A, terus B. Ya sudahlah. Bingung. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat istirahat ya. Saya lanjut ada kuliah. Oke. Baik, Terima terima kasih. kasih, Terima Ibu. kasih, Ibu. Yuk, Siap, sama-sama. terima Izin kasih, saya Bu. keluar ruangan ya. Yuk, sehat selalu.